Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Pasya dari kelas 1C dengan NIM 2405340. Perkenalkan, nama saya Zainab Nurul Afifah, NIM 240554 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Silva Yusita Griselda dengan NIM 2405622 dari kelas 1C dan dari kelompok 1. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja makalah kelompok kita yang membahas tentang konsep pendidikan. Dan saya di sini akan membacakan bab 1 pendahuluan di bagian latar belakang. Oke. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan bertujuan untuk membantu individu dalam mengembangkan kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai moral yang terpenting bagi kehidupan sosial. Oke. Secara etimologis, kata pendidikan berasal dari bahasa Latin yaitu educare, yang berarti dalam bahasa Indonesia menuntun atau mengeluarkan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah proses yang bertujuan untuk mengeluarkan potensi yang ada dalam diri individu agar dapat berkembang ke depannya dengan baik. Pendidikan juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik formal seperti SD, SMP, dan juga SMA, dan non formal seperti madrasah diniyah dan sekolah minggu dan untuk agama Kristen. Nah, hal ini berlangsung sepanjang hayat. Jadi proses pendidikan itu berlangsung sepanjang hayat. Proses ini melibatkan interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam lingkungan belajar yang mendukung. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh rekan saya. Pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan kehidupan dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Melalui pendidikan, individu diajarkan untuk berpikir secara kritis, berinovasi, serta beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, pendidikan dianggap sebagai salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing secara global. Selanjutnya, pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kegiatan pendidikan terdiri dari banyaknya bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan harus bekerja sama untuk menciptakan tujuan pendidikan. Namun, sebelum kita dapat memahami beberapa elemen penting ini, kita harus belajar lebih banyak tentang teori dan konsep pendidikan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rumusan masalah dan juga tujuan makalah dari makalah yang kelompok 1 buat. Baik, yang pertama itu ada 1.2 rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang A, apa yang dimaksud dengan konsep pendidikan? Di sini kita akan merincikan berbagai definisi mengenai konsep pendidikan. Lalu yang B, ada apa saja yang menjadi teori pendidikan? Di dalam pendidikan itu terdapat beberapa teori. Jadi di sini kami akan memaparkannya juga. Lalu yang C, apa saja yang termasuk dalam komponen pendidikan? Di sini kita memasukkan komponen pendidikannya juga. Lalu yang D, apa tujuan dari pendidikan? Lalu yang E, apa saja yang termasuk jenis-jenis pendidikan? Yang ke F, apa saja jenjang dalam pendidikan? Lalu yang G, apa kaitannya konsep pendidikan dalam industri pariwisata? Nah, di sini kami menghubungkan konsep pendidikan juga dengan jurusan
perkuliahan kita, yaitu industri pariwisata. Lalu selanjutnya ada apa saja cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan konsep pendidikan dalam industri pariwisata. Jadi di sini kita mencari tahu bagaimana menerapkan konsep-konsep pendidikan yang sudah dijelaskan sebelumnya itu di dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa industri pariwisata. Lalu yang terakhir ada apa saja tantangan dan solusi dalam menerapkan konsep pendidikan di industri pariwisata. Jadi semua permasalahan itu pasti mempunyai tantangan ya, dan solusinya juga. Jadi di sini kita akan membahas tantangan dan solusinya tersebut agar kita bisa menerapkannya juga di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai mahasiswa. Lalu di sini ada tujuan makalah. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari makalah ini yaitu A. Mengetahui konsep pendidikan. B. Mengetahui teori dasar pendidikan. C. Mengetahui komponen pendidikan. D. Mengetahui tujuan pendidikan. E. Mengetahui jenis-jenis pendidikan. F. Mengetahui jenjang dalam pendidikan. G. Mengetahui konsep pendidikan dalam industri pariwisata. H. Mengetahui cara menerapkan konsep pendidikan dalam industri pariwisata. I. Menerapkan tantangan dan solusi dalam menerapkan konsep pendidikan di industri pariwisata. Sekian penjelasan progres makalah dari kelompok kami. Untuk saat ini kami baru menyusun sampai bab pendahuluan, dan bab pendahuluan juga ini belum sepenuhnya fix. Kami masih mencari-cari sumber untuk menambahkan materi-materi lain seperti yang tadi, yaitu mengetahui cara menerapkan konsep pendidikan dalam industri pariwisata. Kita itu belum menemukan jembatan di latar belakangnya untuk masuk ke pembahasan ini, seperti itu. Baik, sekian dari kami, sekian juga dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.